terbatas Pak ya, kapasitasnya terbatas. Data sudah kami sampaikan, namun demikian harus kita sisirkan dan harus kita proaktif juga dengan petugas vaksinasi yang ada di kabupaten Pak. Karena provinsi tidak ada vaksin yang ada di kabupaten. Kalau kita lihat bahwa Bulungan itu sudah ada 166 anak remaja yang divaksin, kemudian Tarakan 24, kemudian Malino 25. Sedangkan dua kabupaten yaitu Nunukan dan KTT belum. Tentunya kondisi kenapa tidak atau belum berjalan maksimal karena memang keterbatasan vaksin kita. Pandemi ini bahwa ternyata guru dan dosen itu tidak bisa tergantikan dengan mesin. Ya. Karena ada sentuhan, ada hati di situ bicara face to face dengan murid dengan guru, dosen dengan mahasiswanya. Vaksin yang akan datang nanti itu harus didata dengan jelas per kabupaten kotanya dan siapa penerimanya. Jangan sampai pada saat itu datang baru kita mencari orangnya. Daerah perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal itu masih sangat kekurangan vaksin, termasuk para pemuda pelajar Pak. Dinas Kesehatan akan mengirim data secara lengkap kepada Pak Dr. Martin Bila melalui WA pun juga bisa Pak. Pemberian vaksin ini sekarang, baik itu vaksin untuk umum, kemudian khusus kesehatan, khusus pendidikan ke depan. Ya. Pertama tadi saya dilaporkan Pak Polda, katanya keterbatasan vaksin. Saya mohon Pak diberikan data ini, ya, yang valid, gitu Pak. Berapa vaksin ada sekarang di provinsi, berapa di kabupaten kota, ya, yang ada sekarang, dan stok yang diminta 50.000 itu. Nah, ini untuk mengcover yang mana? Ini dijelaskan. Sehingga nanti dalam penyampaian saya kepada Pak Menteri, dan hari ini pun saya bisa WA Pak Menteri Pak. Kami selalu ada pertemuan dengan Pak Menteri, Pak Dirjen. Ya. Masalah sekarang ini memang istri Pak Presiden waktu kita. Saat ini pun saya bisa telepon Pak Menteri soal ini, karena kita selalu, Komisi 3 selalu hubungan WA bisa. Nah oleh karena itu, saya harapkan ini bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan baik-baik. Terima kasih Pak atas komitmennya selaku anggota DPD. Dalam rangka percepatan pembukaan pembelajaran tatap muka secara terbatas, ada sinkronisasi, ada harmonisasi antara tim percepatan pembangunan dengan dinas pendidikan, sama saling mengawal secara bersama-sama untuk mewujudkan bahwa pembelajaran tatap muka itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan dan tidak ada klaster baru di lingkungan satuan pendidikan. Saya kira itu. Baik, tentunya memang banyak hal yang menjadi tantangan kita terkait dengan proses pembukaan, proses pembelajaran tatap muka, misalnya dengan vaksinasi. Upaya-upaya untuk vaksinasi bagi tenaga pendidik sudah kita lakukan, bahkan sudah di atas angka 80%, bahkan 90%. Nah tentunya kita sekarang berupaya untuk bagaimana anak-anak remaja kita, sasarannya sekitar 125.000 ya. Nah kalau misalnya 125 dosis, berarti kita kalikan dengan dosis 125 dosis untuk dukungan vaksin. Vaksin yang tersedia kita sekarang ini sangat minim. Kita sudah menyurat meminta vaksin. Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mempercepat proses vaksinasi, jangan sampai ada lagi stok vaksin di fasilitas-fasilitas kesehatan. Kalau ada vaksin, lakukan vaksinasi secepatnya. Kemudian terkait dengan angka kematian, kita lihat, kita berharap bahwa bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri termonitor, ya, jangan ketika dia sudah parah, ya, baru dibawa ke tempat-tempat fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Jadi ada upaya-upaya untuk memonitor mereka yang isolasi mandiri. Selaku Ketua Tim TGUPP, ya, saya berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, di mana pada diskusi kita pada hari ini kita membicarakan bagaimana progres pelaksanaan vaksin di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana persiapan sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA, bahkan kita juga bicara sampai ke perguruan tinggi untuk melaksanakan tatap muka. Dari hasil diskusi ini kita mendapatkan berbagai macam informasi, ya, baik data maupun informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Di mana pada prinsipnya dari Dinas Kesehatan dan gugus tugas itu belum memperbolehkan dilakukannya tatap muka
kepada sekolah-sekolah dikarenakan kondisi COVID ini yang terus semakin meningkat, dan bahkan tidak hanya di kota, di Kalimantan Utaranya, tapi sudah merambah sampai ke daerah-daerah pedalaman, perbatasan, pesisir pantai, dan ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu tadi kita sempat berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kesehatan, ternyata informasinya kita masih kekurangan vaksin. Oleh karena itu selaku tim TGUPP saya berharap kepada para anggota DPD RI yang berada di Jakarta, bahwasanya Kepala Dinas Kesehatan sudah menyurat kepada Kementerian Kesehatan agar supaya Kaltara diberikan 5.000 vial ya untuk 50.000 peserta vaksin di Kaltara. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat membantu. Oleh karena itu harapan saya anggota DPD RI dan DPR RI Dapil Kalimantan Utara bisa memperjuangkan agar supaya vaksin ini bisa tuntas di Kalimantan Utara. Apalagi kita merupakan daerah perbatasan ya, provinsi yang terbaru, berbatasan keluar masuknya juga orang dari daerah-daerah perbatasan itu luar biasa ya, itu juga bisa membawa mewabahnya virus corona ini. Ada lagi Prof yang ingin disampaikan? Ya, yang jelas saya memberikan apresiasi ya kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Pendidikan yang sangat responsif ya, dan langsung begitu kami undang mereka bersama datang dengan berbagai macam data informasi untuk kami segera melaporkan kepada Pak Gubernur ya bagaimana komitmen dari Kadis Pendidikan dan Kesehatan untuk bersama memajukan Kaltara yang berubah manusia.